Namo sayang adik budaya, namo budaya. Halo adik-adik semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan Cece Neri. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu tentang Cattari Arya Sacani. Oke, sebelum mulai, ayo kita beranjali dulu. Kita bersama-sama membacakan nama Karagata. Nama Karagata, mari kita mulai. Arahang sama sambuddho bhagawa Buddhang bhagawantang abhiwademi Swakato bhagawata damo dhammang namasami Supatipanyo bhagavato sawaka sangho sanghang namami Sabesata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Adik-adik, minggu lalu kita sudah belajar ada 4 hal yang terdapat di dalam Cattari Arya Sacani atau 4 kebenaran mulia. Ada yang masih ingat 1, 2, 3-nya ada apa aja? Yang pertama, kebenaran mulia tentang adanya duka. Yang kedua, kebenaran mulia tentang sebab duka. Yang ketiga, kebenaran mulia tentang lenyapnya duka. Nah, pada hari ini kita akan belajar yang terakhir, kebenaran yang terakhir, yaitu kebenaran mulia tentang jalan untuk melenyapkan duka, atau yang biasa dikenal dengan dukkha nirodha gamini patipada Arya Saca. Jalan untuk melenyapkan penderitaan atau duka disebut dengan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8. Biasa dikenal dengan istilah Arya Atangika Magga. Arya Atangika Magga terdiri dari 8. Yang pertama ada ucapan benar atau sama waca. Yang kedua perbuatan benar atau sama kamanta. Yang ketiga penghidupan benar atau sama ajiwa. Yang keempat usaha benar atau sama wayama. Yang kelima perhatian benar atau sama sati. Yang keenam konsentrasi benar atau sama samadhi. Yang ketujuh, pengertian benar atau samaditi. Yang terakhir adalah pikiran benar atau sama sankappa. Nah, untuk ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, dan usaha benar itu masuk kategori sila atau perilaku yang baik. Kemudian untuk perhatian benar dan konsentrasi benar itu masuk kategori samadhi atau meditasi. Kemudian ada pengertian benar dan pikiran benar. Itu masuk dalam kategori panya atau kebijaksanaan. Makanya jalan untuk melenyapkan penderitaan adalah dengan kita melaksanakan jalan tengah atau jalan mulia berunsur 8 yang dikenal dengan sila, samadhi, dan panya. Adik-adik ingat ya, ada jalan tengah berunsur 8, ada 8 hal yang harus kita lakukan. Baik, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada ucapan benar atau sama waca. Ucapan benar ini maksudnya adalah ucapannya tidak menimbulkan kebencian. Ucapannya benar, beralasan, punya manfaat, dan tepat waktu. Seperti, siapa di sini yang sering berkata jujur? Atau berkata sopan? Atau berkata lemah lembut? Nah, kalau adik-adik sudah pernah berkata jujur, sopan, dan lemah lembut, artinya adik-adik semua sudah melakukan ucapan benar.
Yang kedua, ada perbuatan benar atau samakamanta. Maksudnya adalah perbuatan tersebut tidak merugikan diri sendiri dan makhluk lain, serta membawa kebaikan untuk semua. Contohnya, berdana, berperilaku baik. Ada di sini yang sering berdana atau sering ke wihara untuk melakukan kebaktian. Nah, itu merupakan perbuatan yang benar. Yang ketiga, ada penghidupan benar atau sama ajiwa. Maksudnya adalah penghidupan di sini maksudnya itu mata pencaharian yang menghindari penderitaan makhluk lain. Nah, di dalam Anguttara Nikaya 3 ayat 153 ada 5 jenis perdagangan yang dilarang. Artinya Buddha menyabdakan bahwa ada 5 perdagangan yang dilarang atau kita usahakan untuk tidak melakukannya. Yang pertama adalah berdagang senjata. Mengapa ya berdagang senjata tidak boleh atau dilarang? Karena senjata itu untuk melukai makhluk lain. Yang kedua, berdagang makhluk hidup. Nah, yang ketiga, berdagang daging. Yang keempat, berdagang minuman keras. Yang kelima, berdagang racun. Kemudian, ada 5 jenis mata pencaharian yang harus dihindari. Ini menurut di dalam Majjhima Nikaya 117, yaitu 1. Penipuan, 2. Ketidaksetiaan, 3. Penujuman atau meramal, 4. Kecurangan, dan kelima memungut bunga yang tinggi. Oke, kita bahas yang pertama, penipuan. Ini jelas harus kita hindari. Yang namanya menipu itu berbohong. Kalau berbohong merugikan orang lain. Yang kedua, ketidaksetiaan. Nah, ini berakhir pada sebuah pengkhianatan. Nah, di sini nggak boleh kita tidak setia atau berkhianat dengan pihak-pihak lain, apalagi kalau kita berdagang ya. Yang ketiga, penujuman atau meramal. Nah, ini kan kita meramal sesuatu hal di masa depan yang belum tentu benar adanya. Yang keempat, berbuat curang. Nah, curang juga tidak boleh. Yang kelima, memungut bunga yang tinggi. Maksudnya di sini adalah ketika ada orang yang mau minjam uang ke kita, jangan memberikan bunga yang terlalu tinggi. Contoh, dia minjamnya uang Rp5.000, kemudian dia kembaliinnya harus Rp10.000. Nah, itu nggak boleh. Artinya kita memberikan bunga yang tinggi, ya. Jadi kan kasihan anak yang lain yang meminjam uang kalau bayarnya harus lebih 2 kali lipat, ya kan? Yang keempat ada usaha benar atau sama wayama. Ini maksudnya mencegah munculnya kejahatan baru, menghancurkan kejahatan yang sudah ada, mengembangkan kebaikan yang belum muncul, meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Ini contohnya begini. Misal, yang pertama mencegah munculnya kejahatan baru. Nah, ketika adik-adik di sini jumpa uang di jalan, apa yang adik-adik akan lakukan? Ya, betul. Ketika kita menjumpai uang di jalan, kalau itu bukan punya kita, jangan diambil. Apalagi kalau kita gunakan untuk jajan, ya. Kalau misalkan memang tidak ada yang punya uangnya itu boleh didanakan ke wihara. Dengan demikian, kita sudah mencegah munculnya kejahatan baru. Kita tidak mencuri. Kemudian menghancurkan kejahatan yang sudah ada. Nah, pernah nggak tiba-tiba pada saat kita jumpa uang itu, kita berpikir, wah, gimana kalau saya mau jajan aja deh? Nah, itu artinya pikiran kita sudah pikiran yang jelek. Makanya pada saat kita ingat pikiran kita lagi jelek, segera
hapuskan, hilangkan. Nggak boleh. Saya tidak boleh mencuri. Ini bukan uang saya. Nah, kemudian mengembangkan kebaikan yang belum muncul. Nah, setelah kita munculkan niat yang tadi kita nggak boleh mencuri atau mengambil uang di jalanan tadi, kita kembangkan kebaikan. Caranya adalah dengan berdana ke wihara. Kemudian meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Nah, di sini siapa yang sering? Misalkan setiap minggu ke wihara. Boleh setiap minggu ke wihara sambil berdana. Dengan demikian kita sudah meningkatkan kebaikan yang sudah ada. Itu termasuk dalam usaha benar. Yang kelima ada perhatian benar atau samasati. Maksudnya adalah kita senantiasa memperhatikan pikiran, perasaan, badan jasmani, dan kesadaran. Kita harus sadar setiap saat. Di sini siapa yang sering melamun? Nah, melamun itu tidak baik ya. Itu pikirannya kemana-mana. Sedangkan Buddha mengajarkan kita harus selalu sadar. Makanya Buddha artinya yang sadar. Ya, harus sadar. Harus memperhatikan pikiran. Kalau pikiran kita sudah jelek, pikiran kita memikirkan hal-hal yang buruk, segera hilangkan. Ya. Yang keenam ada konsentrasi benar atau sama-samadi. Ini maksudnya kita memusatkan pikiran pada satu objek yang tepat. Contohnya, kalau adik-adik sedang meditasi, kita mengembangkan cinta kasih. Boleh. Semoga semua makhluk selalu berbahagia. Yang ketujuh, ada pengertian benar atau samaditi. Samaditi maksudnya adalah kita berusaha mengerti hukum karma, alam kehidupan, memahami faedah berdana, dan lain-lain. Kita mengerti, wah, di dunia ini ada namanya hukum karma, hukum tabur dan tuai. Apapun yang kita perbuat akan kita terima sendiri. Untuk itu, apapun yang adik-adik kerjakan, apapun yang kita semua lakukan, akan kembali ke kita lagi. Kalau kita sering berbuat baik, maka kebaikan akan menghampiri kita. Dan sebaliknya, kalau kita sering berbuat yang buruk, mengusilin teman, membenci teman, maka kejahatan akan menghampiri kita. Gitu ya. Yang kedelapan ada yang terakhir. Ini pikiran benar atau sama sangkapa. Pikiran yang benar maksudnya adalah pikiran yang bebas dari hawa nafsu, kebencian, dan tidak mementingkan diri sendiri, serta senantiasa memiliki pikiran yang penuh dengan cinta kasih kepada semua makhluk, atau welas asih kepada semua makhluk, atau perasaan simpati kepada semua makhluk, dan keseimbangan batin. Nah, dari kedelapan ini, siapa di sini yang sudah pernah melakukan kedelapan hal ini? Iya, bagus sekali. Oh, ada yang baru melakukan satu. Wah, bagus. Wah, ada sudah melakukan 4. Lebih bagus lagi. Wah, sudah ada yang melakukan 7. Wah, sedikit lagi. Wah, sudah ada yang melakukan semuanya. Wah, kamu luar biasa. Ya, jadi kalau kita sebagai umat Buddha, ada 8 hal inilah yang harus kita kerjakan setiap hari itu supaya kita bisa menjadi anak yang baik. Oke deh, kita sampai di akhir. Jadi ingat adik-adik sedharma, pada hari ini kita sudah belajar Arya atau Nikamaga atau jalan tengah berunsur 8. Ada yang masih ingat ada 8 hal apa aja itu? Yang pertama, ucapan benar. Yang kedua, perbuatan benar. Yang ketiga, penghidupan benar.
Yang keempat, usaha benar. Yang kelima, perhatian benar. Yang keenam, konsentrasi benar. Yang ketujuh, pengertian benar. Dan yang terakhir, pikiran yang benar. Semua hal ini yang harus kita kerjakan sebagai umat Buddha yang baik. Baik, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran pendidikan agama Buddha pada hari ini. Akhir kata dari Cece, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.